lagi sekarang nih ngebela-belain yang nggak jelas. Iya. Abis biru-biru nih. Lu jadi biru nggak? Bersih. Saya Bersih, udah hilang nih kayaknya. Pindah ya. Bang. Ya. Iya. Bang. Lagi ada apa nih? Ya deket-deket waktu ini. Dekat-dekat waktu ini apa? Lagi nggak ada apa-apa nih. Nggak bisa kan ada kopi, sekarang nggak ada. Iya bener. Yang buatnya nggak ada ya. Emang nggak bisa buat sendiri apa? Nggak mau mas. Yeah. Jadi memang isu tawuran sih ya. Bener nggak sih isu tawuran ya? Iya. Masih marak ya. Iya masih marak ya. Kalau sekarang terus juga itu sih yang lagi viral, polisi ini lagi viral. Yo, Kayak banyak banget kasusnya. Iya. Iya narkoba ya apa? Sekarang lagi apa sih? Nembak apa? Ya, nembak pelajar ya. Iya, ada beberapa contoh kayak misalnya sekarang kasus polisi tembak siswa yang baru aja. Yang sebelumnya juga ada itu kan polisi tembak polisi gitu. Polisi nembak polisi. Iya. Yang sebelumnya kan juga ada tuh. Zaman dulu. Dan terulang lagi. Siapa dia? Tahu lu sebenarnya nyambung aja. Siapa saya? Dong, Bang. Oknum juga nih. Saya kenalan nih. Iya. Lu udah kenal kita. Sama teman-teman kenalan. Halo teman-teman, ya saya temannya Bang Maun. Saya temannya Bang Fahmi. Nama saya Asep Purnama, tinggal di Depok. Sibukannya apa, Bang? Kesibukannya apa kesibukannya? Nyari kesibukan sendiri. Iya. Intel. Cari apa yang bisa disibukin. Kayaknya dia bagian dari anggota ini dia. Apa namanya? Booster. Takut Saya ini tim KPPS. Tapi kayak salah satu anggota ormas lah bisa dibilang gitu dia nih. Oh iya. Bener gak sih, Bang? Betul. Anggota ormas apa anggota partai? Ya ormas yang dipartaikan. Yang jelas yang bukan suka tawuran di jalan. Iya emang lagi miris banget ya kondisi negara kita tuh bukan cuman apa namanya dari kebijakan pemerintah kemudian ya apapun ya, bahkan sekarang lagi mirisnya itu aparat itu sendiri ya. Iya, aparatur negara bagian daripada eksekutif ya bisa dibilang gitu ya. Tapi kok bisa nembak pelajar ya? Iya. Ya itu kan kalau di berita ya. Iya maksudnya simpang siur juga ya. Jadi ada yang bilang kalau dari versi polisinya dia itu nembak karena mau ngelerai tawuran. Iya. Tapi tadi gue baca nggak ada tawuran tuh kalau kata security setempat. Iya. Nah itu dia makanya. Nah kalau menurut lu gimana, Bang? Iya, jadi apa kejadian kali ini udah akhirnya terjadi lagi ngehilangin nyawa manusia. Ya, yang harusnya tuh polisi harusnya ya ngasih rasa keamanan gitu. Malah kalau kita sekarang hari-hari ini nih, kita ngelihat polisi malah kagak tenang gitu. Dalam hal apapun, kayak misalkan polisi lalu lintas ngeliat polisi, wah polisi tuh. Takutnya mau ditilang ya. Takutnya ditilang. Padahal nggak pakai motor tuh. Padahal lagi nggak pakai motor gitu kan. Terus. Iya, jadi malah ngerasa nggak aman gitu, karena memang dengan kasus yang udah terjadi, yang kemarin itu kan polisi nembak siswa SMK sampai ngehilangin nyawa si pelajar itu. Harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu kan, yang dimana tugasnya memberi keamanan gitu kan. Apa sih sebenarnya tugas polisi gitu kan? Mengayomi, melindungi ya kan, memberi keamanan. Nah, sekarang malah ngilangin nyawa siswa. Gimana itu? Bingung juga. Iya berarti kan ya harusnya ada cara lain ya nggak sih, bener nggak sih? Cara lain buat ngelerai ya kan? Nggak asal nembak gitu ya. Ya, dia juga di berita juga kan dia nggak ngasih tembakan peringatan
Oh gitu. Iya, langsung didor itu bocah. Oh, secara kronologinya gitu. Iya, langsung didor itu bocah. Jadi emang katanya nih dari berita yang ada, jadi di situ katanya siswa pengen tawuran, gitu, pengen tawuran, yaitu langsung dipisahin sama polisi, yaitu yang akhirnya dia nembak, gitu kan. Harusnya kan SOP dari polisi kan udah megang senjata nih, nggak harus langsung nembak, gitu kan. Emang apa sih itu pelajar emang penjahat nembakin polisi juga. Ya artinya ada baku tembak lah ya di situ ya. Iya. Nyatanya nggak ada ya. Nyatanya nggak ada. Miris banget gak sih? Iya. Secara kronologinya. Ya harusnya kalau dari SOP ada prosedur dari polisi itu ya harus ada 3 kali lah peringatan atau si DPO atau orang yang menjadi target itu kan ketika dia melarikan diri baru ada peringatan dan itu pun ada tekniknya gitu, ada teknisnya gitu. Kalau sampai asal nembak kayaknya ngaco juga sih. Iya, lagi polisi dipegangin senjata jadi kelihatannya, apalagi orang Indonesia kan, kalau udah megang senjata kayaknya petantang beteng-beteng banget. Tapi sekarang yang nembak itu gimana kondisinya? Udah ditahan? Kalau di berita sih, jadi dia diamankan, ditangkap, kemudian di sidang, kemudian di jabatannya dilepas secara tidak hormat. Oh gitu. Yang lucunya tuh ketika lagi sidang ya, yang saya lihat tuh beritanya, jadi dia diumumin bahwa dia faktanya sudah membunuh tuh anak, itu kan dia masih berdiri tegap. Kemudian ketika diumumkan dia jabatannya dicopot sebagai kepolisian, dia kerasa kayak lemes, nunduk lemes gitu. Iya, jadi cuma dia nembak tuh bocah merasa kayak mukanya gitu ya, merasa kayak biasa aja. Ketika jabatannya dicopot dia malah kayak merasa bersalah banget gitu. Ya. Itu kan terbalik banget itu. Gitu. Ya harusnya ketika dia di sidang itu ya rasa penyesalannya harusnya ada ya, enggak pas lagi dicopot jabatan gitu ya. Itu juga sekarang yang nggak kalah viral kan yang berita sebelumnya juga tuh, yang polisi juga nembak polisi kan. Polisi nembak polisi. Dan ternyata dugaannya adalah karena dia itu ngebackingin perusahaan tambang ilegal ternyata. Oh, tambang liar ya. Ya. Nah nggak tahu mungkin kecewa dengan temennya si korban itu karena dia mungkin ngasusin istilahnya ya gitu, ngasusin si tambang ilegal itu. Nah si tersangka karena dia mungkin backingannya ya gitulah, nggak senang mungkin ya. Iya, tapi ya memilukan sih ya, memilukan banget. Maksudnya miris lah ya, sesama aparat saling baku tembak. Ya kan sesama aparat baku tembak itu bang. Kapan tuh? Ditembak itu. Langsung ditembak. Iya langsung ditembak. Oh iya langsung ditembak. Jadi yang ditembak anak buahnya ya sama kayak si Sembo itu. Oh, jadi gitu. anak buahnya yang ditembak. Oh. Gitu. Jadi mereka lagi nanganin kasus tambang ilegal ini. Nah, anak buahnya itu anak buahnya itu. Anak buahnya nangkep si pelaku tambang ilegal itu gitu. Nah, kepala polisinya atasan dia nih gitu. Nggak terima. Oh, gitu. Di dor itu kalau nggak salah di pelipis. Tembak di kepalanya hampir tembus ke belakang, akhirnya meninggal. Oh gitu. Ngeri banget ya. Tembak. Ya kalau dilihat dari kacamata rakyat atau masyarakat itu ya harusnya betul lah, ya kan ditindak gitu kan, nambang ilegal. Itu kan nggak ada keuntungan sebenarnya kan buat kita sebagai rakyat juga, dan itu pun nggak masuk ke negara kan. Bener gak sih? Karena ilegal ya. Iya. Jadi tapi yang main di belakang orang-orang ini nih, gitu yang di. Jadi itu yang satu pengen nangkep, yang satu pengen nutupin. Iya. Akhirnya naiknya tambang liar ini bukan karena tambangnya nih. Ya itu. Bener gak sih? Bener. Bukan karena tambang liarnya gitu loh, ya kan?
ada apa nih? Iya, jadi kenapa yang satu pengen nangkep, yang satu pengen nutupin? Ada apa nih sebenarnya nih? Gitu. Iya berarti viral itu karena kepala maksudnya atasannya ya kan nembak bawahannya itu yang jadi viral. Tapi kalau menurut lu kondisi masyarakat sekarang gimana sih dengan kondisi kejadian ini gitu? Dampaknya gimana ke masyarakat? Umumnya sih kalau yang kita lihat gitu ya sebagai masyarakat menengah ke bawah ya jelata lah. Masyarakat jelata gitu kan ya. Ngelihat polisi ya malah nggak tenang. Ya kayak malah kayak ribet gitu ngeliat polisi, kayak misal kasus kayak kemalingan motor banyak lah. Iya banyak. Betul. Kalau lapor tuntas ya. Malah ntar malah ribet lagi, apalah segala macam. Surat doang dapetnya, surat doang. Iya, bokap gue pernah hilang 2 motor, bro. Lapor, nggak jadi apa-apa. Cuci kertas, nggak ada apa-apa ya. Laporan, nggak sampai sekarang. Gitu. Jadi, ya akhirnya masyarakat itu ya jadi udah nggak percaya lagi, betul nggak sih? Iya, malah jadi nggak percaya sama polisi. Iya. Gitu. Penegak hukum yang harusnya ngayomin masyarakat ya. Tapi kalau menurut lu gimana sih seharusnya yang menurut pandangan lu seorang penegak hukum ya, seorang aparat itu. Iya, jadi polisi kan seharusnya ya kalau misalkan dalam Islam gitu ya. Kan polisi itu dalam Islam kan ada juga polisi yang tugasnya memang menjaga keamanan masyarakat itu dalam negeri. Nah itu polisi itu juga menjaga aturan itu tetap berjalan, memantau gitu. Yaitu salah satunya ya aturan Islam, itu kan dalam Islam gitu kan. Jadi polisi ini tugasnya salah satunya itu menjaga syariat Islam nih tetap dijalankan, harusnya gitu. Dan dia juga punya posisi yang kuat juga. Ya gitulah kalau misalkan sekarang polisi dilantiknya tidak dengan iman dan takwa. Iya. Dalam. Bawa iman dan takwa. Jadinya, ormas. Kalau ormas mau ngapain aja bebas, iya kan? Malak warung, ya kan? Kalau dia kan ngomonginnya iman dan takwa. Tapi ya harusnya, ya benar sih. Gue juga memandang itu sebagai masyarakat ya. Ya harusnya penegak hukum itu ya betul-betul yang namanya penegak ya harus menjalankan, mencontohkan gitu loh. Bukan cuma mengayomi ya, tapi betul-betul memberikan edukasi. Role model untuk bagaimana masyarakat itu melihat gitu loh. Wah, inilah sosok penegak hukum gitu. Jadi masyarakat itu betul-betul membangun kepercayaan gitu dengan kondisi seorang polisi ini betul-betul jelas gitu loh. Bagaimana apa yang menjadi tugasnya gitu, apa yang menjadi yang sebenarnya lah gitu. Menjadi polisi itu seperti apa, harus memahami itu gitu. Jangan sampai ya kejadian gini terulang kembali. Iya, harusnya tidak terulang kembali. Nah, ini kan PR penting tuh buat negara, penegak hukum di Indonesia khususnya. Ya harusnya presiden melirik ini gitu loh. Ini kan yang paling punya kuat kebijakannya kan ya beliau gitu. Harusnya ya melirik dengan kondisi itu. Apalagi presidennya sekarang baru kan, yang emang lagi digaung-gaungkan dari dulu tuh. Kita berkabung dulu lah ya. Kita berduka dulu dengan beberapa kejadian itu ya, termasuk pelajar yang nggak seharusnya dia menerima kejadian itu ya. Harusnya dia ya secara kalau tawuran dilerai ya dengan cara yang baik gitu lah, cara yang seharusnya gitu. Ini kan generasi bangsa. Bahkan gitu. Bukan cuma masalah ngelerainya, tapi gimana caranya biar nggak ada tawuran lagi kan sebenarnya. Nah itu maksudnya tadi yang gue bilang. Ya kan bener gak sih? Ini kan generasi bangsa ya kan, yang katanya generasi bangsa. Terus ada kejadian tawuran, harusnya bagaimana nih caranya? Iya.
jangan cuman kejadian polisi nembak pelajar, tapi tawuran yang dianggap itu menjadi dasar kejadian kronologi itu gitu. Harusnya ya tawuran itu yang harusnya dihilangkan. Emang gitu nggak sih Bang, anak muda jiwanya? Ya emang lagi saking semangat-semangatnya, ngapain nih gua nih? Iya, mungkin ya itu survival. Tapi kayaknya juga ya itu pengaruh pergaulan juga dah. Iya gak sih? Ya maksudnya dia mau tawuran juga mungkin karena pengaruh dari lingkungannya juga kan. Kalau saya sih dulu diajak-ajak tawuran. Nah kan kalau saya circle kan jadi. Saya nggak pernah, maksudnya nggak ada pengalaman diajak kayak gitu. Mungkin lu circle lu di Tata Boga. Bener gak sih? Enggak lah, dari SD sampai SMA itu di dalam komplek itu sekolahnya. Oh, anak jadi komplek. nggak kemana-mana ya. Ya bukan nggak kemana-mana, maksudnya kalau mau tawuran juga kayak enak langsung pulang gitu. Tawuran sama siapa? Tawuran sama siapa? Tawuran sama siapa? Gitu. Tawurannya sama siapa? Ya dulu sih mikirnya pulang sekolah pulang aja. Iya bener gitu. Berarti emang pergaulan ya? Iya pergaulan bener. Kalau gue juga sama kayak dia. Kayak gua apa dia? Kayak dia. Oh, diajak-ajak gitu. Oh diajak-ajak terus. Bukan lu Bang ketuanya? Iya awalnya saya coba-coba. Awalnya ikut aja gitu kan, lama-lama ya makin diangkat ya kan, makin bangga-banggain, dipuji-puji, mental kita makin tinggi dong gitu loh. Akhirnya di situ unjuk gigi segala macem gitu. Akhirnya ya udah jadi kita yang menggerakkan itu gitu. Karena kan ya tadi tuh karena survive gitu kan, pengen dilihat oke, pengen dibilang keren segala macam. Iya. Tapi dapat kerennya waktu itu. Kalau dulu iya mungkin. Kalau sekarang ngeliatnya kayak goblok masih konyol banget gitu. Iya. Kerennya ngerasa diri sendiri. Iya, kebayang banget sih kalau kayak menurut lu nih ya, kalau menurut lu mati dalam keadaan tawuran gitu. Aduh, konyol. Iya, mati konyol kan. Iya. Gitu. Ya, jadi ngeliatnya kalau sekarang, goblok masih gua gitu. Ngapain ya gitu loh, ngebelain yang enggak jelas gitu. Iya kan? Ngebelain yang enggak jelas gitu. Buat apaan lagi tawuran? Sama nih kayak lagi sekarang nih ngebela-belain yang nggak jelas. Iya. Abis biru-biru nih. Lu jadi biru nggak? Bersih. Saya udah hilang nih kayaknya. Iya kita habis ya rakyat Indonesia beberapa daerah habis ngadain pilkada. Kan sebelumnya pemilu presiden kan pilkada. Sekarang wali kota, wakil wali kota, gubernur sama gubernur. Ya. Sama bupati. Ya. Bupati. Nah, cuma yang menarik ternyata ya, baru baca berita juga. Ternyata contohnya kayak di Jakarta aja ya. Kasus golput ini ternyata tinggi. Terus ada juga contoh kasus kota kosong juga ternyata menang persentase lebih tinggi daripada calon. Malah aneh ya. Nah itu. Nah, di Jakarta aja golputnya sampai 46, sekitar 46% ya kalau dilihat di berita. Tinggi juga tuh. Hampir 50% sampai setengahnya. Nah, hampir setengah ya. Warga DKI Jakarta. Nah, iya itu. Nah, pertanyaannya itu gara-gara kenapa nih? Makin tinggi golputnya. Menurut gimana Bang? Kalau keadaan golput di Jakarta lah ya. Banyak sih ya kalau yang golput banyak alasannya. Ada yang emang nggak peduli, kan apatis, sama memang ada yang golput karena ideologis. Gitu. Kalau nggak peduli ya emang dianya mungkin circle-nya nggak lihat pemerintah, sama aja gue kerja nyari duit sendiri, itu bodo amat jadinya sama pemerintah. Itu yang buta, nggak peduli sama politik. Gitu kan. Tuh ada yang itu juga, yang misalnya, wah ini calonnya nggak ada yang cocok nih, ayo udah ntar 5 tahun lagi aja deh. Nungguin nih. Kayaknya enggak nih.
kayak kurang suka reggae nih. Mungkin gitu ya, mungkin Iya. gitu ya. Kemarin saya ke tukang sayur, ya Bapak Hajinya, Iya. saya tanya, Pak Haji nyoblos nggak Pak Haji? Ini kan ya, kagak, ngapa emang? Kagak kenal gua. Iya. Ya, gua bingung, akhirnya gua kagak kenal, gua mau nyoblos orang yang gak kenal, apa takut ntar dia korupsi, gitu kan ya. Sekarang Akhirnya lagi nggak nyoblos tuh. kagak nyoblos ya, sambil misahin daun singkong. Berarti emang ada efek ya, efek kenal nggak kenal. Calonnya kurang main jauh berarti. Iya. Kurang gorong-gorong, kurang menggorong-gorong. Iya. Jadinya gitu. Nah terus juga ada ya mungkin dia golput karena udah nggak percaya dengan sistem pemilihan sekarang ya. Mungkin ngelihat kasus-kasus ke belakang, ya kan? Iya. Kan Kalau misalnya kayak ke belakang puluhan tahun loh. 10 tahun ya maksudnya yang kemarin deket-deket aja ini. Oh, deket-deket aja. Kayak pemilu presiden kemarin kan 2 kali banyak- dong. 2 kali. banyak apa ya? Bukan banyak kayak ditemukan banyak kasus curangan kayak gitu sampai akhirnya aduh nggak bisa berharap dengan pemilihan sekarang kayak gini. Iya. Mungkin gitu nggak sih, Bang? Ya, yang sekarang kan terakhir tadi beritanya itu kan sayembarakan dikasih 10 juta bagi yang menemukan kecurangan dalam pemilu. Sampai begitu ya? Iya, dikasih 10 juta sayembara, Bang. Iya. Tapi udah lewat kan juga ada. Iya. Udah lewat. Aduh, ngapain coba? Udah pasti curang. Mungkin juga ngelihat itu juga ya. Golput juga salah satunya karena terkait dengan tadi apa tidak percaya dengan sistem pemilu dan juga tidak percaya dengan partai-partainya gitu. Misalnya mungkin loh kok kemarin di pemilu presiden dia gabung sama ini sekarang pindah. Oh kayak iya gitu. benar. Jadi kayak nggak konsisten Iya gitu. benar. Dia itu pengen berdiri di mana sih partai itu kayak gitu. Udah nggak seru lah ya. Iya. Dinamika perpolitikan sekarang gitu, maksudnya yang tadinya apa namanya jadi koalisi gitu kan sekarang ya. Iya. Jadi kayak pengen main aman aja gitu. Iya. Nggak punya idealismenya gitu. Iya benar. Ya kan harusnya kan pemimpin tugasnya kan mengatur urusan umat itu rakyat. Nah sekarang rakyatnya kayak ngerasa nggak diurusin. Iya. Gitu jadinya ngapain gue milih gue tetap kerja dengan apa cari sendiri duit cari sendiri gitu kan. Ini miris juga ya. Hampir 50% loh. Itu mungkin di bagian-bagian daerah lain juga ada kali ya. Yang apa tuh? Isu-isu golput juga gitu-gitu nggak sih? Ya ada. Ya kayak tadi tuh yang di Pangkal Kota Pinang Kosong. gitu kan. Iya, Pangkal Pinang. Seorang Kota Kosong menang. calon, iya, kalah dengan Kota Kosong gitu. Aneh banget jadi calonnya Indonesia satu ya kan, jadi calonnya satu doang gitu kan ya kan nggak bisa kan, harus ada nih lawannya gitu kan. Yang satu dikasih Kota Kosong, yang Kota Kosong dong menang. Terus yang jadi siapa dong di sana? Kalau Kagak ada kosong. yang jadi. Oh, Gitu. Mungkin bakal ada berulang- putaran 2 kali ada ya. putaran yang kedua. Nah, cuma dari beberapa contoh alasan golput ya. Sebenarnya ya golput kan boleh aja ya. Karena kan milih itu hak hak ya, hak dong. bukan Bagian dari kewajiban. hak, Bagian benar. dari hak. Benar. Ya kemarin kan sampai udah mau zuhur nih, ada panitia yang datengin ke RT biasanya. Oh mantap, surprise. Manggil itu yang belum milih. Oh gitu. Kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Ya di dekat di RT saya kayak gitu. Oh gitu. Ada yang datengin kayak. Kalau ini kemarin nyokap. Kalau waktu pilpres enggak, karena belum domisili satu rumah sama nyokap lagi gitu loh. Nah akhirnya nyokap WA nih ada surat kata dia gitu. Pulang nggak lu kata dia gitu. Pulang nggak lu gitu. Iya cariin RT deh kata. Nyoblos gak kata dia. Iya lah kayak orang tahu baik gitu. Gue malas gitu ya. Masih kan. begitu ya bang. Oh yaudah dah gitu. Sama orang tua saya juga suruh nyoblos saya. Iya. Kabur saya. Kabur saya Ya, karena- cabut. Kenapa gua anggap gitu ya tadi dibilang banyak alasan kenapa sih golput gitu ya. Ya banyak alasan gitu loh. Ya kalau gua mikirnya ya mau milih siapapun gitu loh. Kalau dia nggak paham bagaimana mengurusi urusan umat gitu loh ya kan. Iya. Yang tadi lu bilang
ya nggak bakal jadi apa-apa gitu. Yang ada juga ngelaksanin kebijakan itu nggak betul-betul ke arah kepentingan umat, tapi bisa jadi kepentingan partai gitu, atau segelintir orang-orang yang memberikan modal untuk si calon ini gitu. Jadi umat itu atau masyarakat itu nggak betul-betul mendapatkan pelayanan yang terbaik. Iya betul. Gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya, makanya gue golput. Dan yang menjadi dasar yang kedua adalah dijamin atas hak kebebasan kita untuk berekspresi, berpendapat. Ya kalau gue berpendapat gue dengan golput itu adalah salah satu pilihan gue, tapi gue nggak semerta-merta cuman sekedar golput gitu loh. Gue juga punya alasan yang lain gitu loh. Selain golput ya ini ada solusi yang lebih hebat gitu kan, solusi yang lebih canggih yang itu bisa menjadikan pelayanan kepada masyarakat itu secara jelas, secara benar gitu loh. Gitu. Jadi ya golput bukan cuman golput, tapi punya solusi juga gitu. Dan kita harus paham itu. Gitu. Kan, tapi yang nggak tahu dengan hampir 50% ini nih alasannya apa kan gitu ya. Ya mungkin memang ya harus dicek lagi. Maksudnya ya dari sekian banyak jumlah persentase golputnya kan, ya memang harusnya ya alasan golputnya itu berbobot gitu. Jadi dia itu punya alasan yang kuat kenapa dia harus golput. Jadi bukan cuma karena dia kecewa lah apalah, terus misalnya apalagi yang lebih parahnya apatis, dia nggak peduli kayak gitu. Udah gitu, nggak ngurusin politik ya. Iya nggak mau ikut politik kayak gitu lagi baik gitu ya, gitu lagi aja gitu. Nah kalau pandangan kalau saya sih kenapa nggak milih gitu ya. Jadi ada 2 syarat sebenarnya kalau saya pribadi ini, yang dimana syarat ini tidak ada di saat ini gitu. Yang pertama harus ada pemimpin yang baik. Nah, kemudian juga pemimpin yang baik menjalankan sistem yang baik gitu. Sistem yang baik dari maha yang baik, yaitu kan sekarang sistem yang baik itu kan berasal dari Sang Kholik gitu kan, dari Allah Subhanahu wa taala gitu, yaitu syariah Islam gitu. Makanya juga sekarang saya ngelihat pemimpin-pemimpin sekarang nih, calon-calon sekarang nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi harusnya ya menggunakan hak pilih itu harus dengan yang cerdas gitu. Bagaimana memilih pemimpin yang baik yang menjalankan sistem yang baik. Dalam agama Islam, sistem yang baik yaitu syariah Islam, itu aturan-aturan Islam yang harus dijalankan gitu. Harusnya ya masyarakat juga memilih gitu, punya pilihan dan juga dari pemikiran sendiri gitu, yang harus cari pemimpin yang baik dan juga menjalankan sistem yang baik itu. Berarti harus punya kesadaran tuh ya. Kesadaran. Ya kan sebenarnya kesadaran terkait dengan permasalahan yang ada di sini gitu. Maksudnya nggak cuma di Indonesia aja, tapi di luar negeri pun seperti itu. Ya harus sadar itu permasalahannya terjadi itu karena apa dasarnya gitu. Gitu. Ya kan kalau saya sendiri memikirkan bahwa maksudnya tersadarkan bahwa ternyata segala masalah yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia, itu salah satunya adalah karena kita pertama terpecah belah antar umat gitu, lalu juga tidak diterapkannya syariat Islam seperti itu gitu. Sehingga ketika kita ingin tadi kan udah ketahuan ya, permasalahannya adalah bahwa Islam tidak diterapkan secara keseluruhan seperti itu. Nah otomatis solusinya adalah apa? Ya kita coba usaha untuk menerapkan menjadikan Islam itu sebagai aturan lagi gitu. Nah pada kenyataannya kan sekarang itu tidak dijadikan tujuan gitu.
Iya. Iya. Atau hanya mungkin tujuan parsial aja gitu. Nah, gitu. Ya, paling cuman buat ini sih. Ataupun takut-takut untuk menyatakan itu. Iya, mungkin takut ya. Yang kedua mungkin menjadi identitas aja sih. Nah, Ya iya. politik identitas. Jadi kayak make peci hitam, make hijab gitu. Itu udah mungkin cerminan dari untuk menerapkan Islam itu sendiri gitu. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti itu gitu. Jadi sampai dari presiden, kemudian daerah, ya mungkin DPR dan MPR, segala legislatif segala macam, satu pun nggak ada tuh yang nyuarain untuk menerapkan syariat Islam. Nah, iya. Nah, itu. Nggak ada. Kalau ada pun ya mungkin nggak kepilih ya. Iya, kecil, nggak kepilih maksudnya ketika proses gitu loh, pendaftaran atau apa, mungkin udah dijegal duluan, mungkin ya, mungkin ada yang hal yang kayak gitu. Dilarang masuk Iya. untuk menyalonkan. Tapi gue masih penasaran yang tadi lu bilang gitu, dengan sistem yang baik, penerapan Islam dengan syariat Islam, sistem apa sih yang baik itu menurut lu? Sistem yang baik ya bagaimana Untuk menerapkan syariat Islam ya, itu. gimana Al-Quran dan Sunnah itu dijalankan oleh pemimpin gitu. takut ya. Ngomong aja. Iya, jadi syariat Islam gitu kan memang sebagai bukan hanya ibadah mahdo doang, juga mengatur juga bagaimana kondisi masyarakat, jadi bagaimana sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain itu kan dalam sistem Islam juga kan diatur juga dalam Islam. Gitu. Untuk menerapkan itu apa sistemnya? Nah, sistem namanya? yang yaitu khilafah. Gitu. Oh. Khilafah. Pak. Iya memang. Itu. Ya tadi ya, dengan kondisi sistem demokrasi ini yang tadi gue bilang, ya nggak akan mungkin. Iya, emang nggak bakal bisa sih dengan sistem demokrasi untuk menerapkan Islam secara keseluruhan ya. Iya. Ya karena kan dari asasnya sendiri aja udah berbeda sekali dengan Islam. Kayak misalnya demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat gitu. Dan sedangkan kalau di Islam itu kedaulatan itu ada di tangan hukum syara gitu. Iya. Jadi nggak semuanya bisa dimusyawarahkan gitu. Kayak sekarang aja, kayak tadi mungkin kasus tambang ya. Tambang liar. Kayak tambang liar. Ya kan kalau misalnya dalam Islam itu untuk tambang ya, kayak misalnya tambang emas atau tambang minyak yang itu sumber daya alam yang jadi kebutuhan umat, itu sebenarnya nggak boleh jadi milik swasta gitu, nggak boleh milik pribadi, tapi harus milik umat, dikelola oleh negara, dan hasilnya itu diserahkan lagi kepada negara. Betul. Kepada rakyat ya, kepada negara. Nah kan kalau sekarang nggak gitu kan? Iya, enggak. Gitu. Dimiliki oleh segelintir kelompok. Ya yang segelintir punya ya. Kan kalau waktu itu sempat melihat juga peta Indonesia nih, Iya. tambang-tambang minyak ya. Terus bendera-bendera negara-negara lain nih. Oh gitu. Iya, kayak gitu. Bendera-bendera perusahaan swasta gitu. Oh, pantesan rakyat susah ya. Nah, gitu. makin susah. Makin susah. Ya gitu deh. Nggak tahu Jadi, nih. kita sekarang udah ngejelasin, ngepaparin problem gitu kan. Kemudian hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan semestinya gitu kan. Nah, harapan lu gimana Bang untuk negeri ini? Harapan Lebih buat- dekat aja kali mic-nya biar seluruh Indonesia tahu. Sorry. Karena ini harapan ya kan, harapan rakyat yang terjolimi aja. Harapan sih ya di Indonesia ya, gitu kan. Iya, khususnya di Khusus Indonesia. Indonesia. Nyetrum juga nih. Bukan di Thailand, bukan. Jangan deket-deket itu deh. Harapan lu Bang. Harusnya Dari ya. naluri dari hati nurani yang paling dalam banget. Kayak SMS WA saya tuh, pilihlah dengan hati nurani. Kagak ada Pak, kagak ada PRW. Harapan ya pastinya masyarakat gitu kan bisa merasakan gitu kan bagaimana kondisi yang sangat ideal gitu. Kondisi ideal tuh
sudah pasti diterapkannya syariat Islam gitu. Kalau misalkan sekarang kapitalisme demokrasi gitu, kagak bakal ada nggak bakal bisa sejahtera lah masyarakat gitu. Pengennya sih gitu. Maksudnya kalau sekarang ganti pemimpin itu sama aja maksudnya gitu? Sama aja kalau sistemnya sama. Kagak bakal ada berubahnya. Berarti harapan lo ganti sistem nih. Haruslah ganti sistem. Bukan saya ya Pak yang ngomong, Pak Dian nih. Kalau lu ya kita berbicara harapan untuk negeri ini gitu. Ya harapannya ya masyarakat sadar ya terkait dengan permasalahan yang terjadi selama ini itu karena apa gitu. Dan ya semoga sadar sih bahwa permasalahan yang terjadi itu karena tidak diterapkannya syariat Islam gitu di kehidupan kita ya, sehingga ya kondisinya kita sekarang seperti ini. Harapannya kita yang sudah tahu mungkin ya bisa menginfokan, mendakwahkan gitu kepada teman-teman yang lain atau masyarakat yang lain yang belum sadar mungkin ya, sehingga akhirnya kita jadi punya satu visi gitu. Gitu. Jadi kita bisa memberikan solusi yang benar-benar mendasar gitu, nggak cuma solusi parsial kayak gitu. Untuk apa ya? Kebaikan negeri gitu. Itu sih. Menurut lu? Oke, ditanya ini. Ya harapan gue yang terbaik lah pastinya untuk negeri ini, untuk kita semua gitu. Bahkan untuk ya kita harus berpandangan visioner lah, jauh gitu, bahwa ya kita bakal ada anak dan bakal ada cucu gitu. Gitu. Dengan kondisi sekarang ini banyak carut marut, sampai Bu Mega aja bilang kan, demokrasi itu udah mau mati gitu. Bener gak sih? Ya kan demokrasi udah mau mati karena emang udah nggak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi ini. Gitu. Bukan karena itu partainya kalah kan? Iya, itu lain hal. Itu lain hal. Tapi itu kita bicara yang mendasar gitu loh. Ini salah satu harapan gue masyarakat bisa bangun gitu loh, bisa bangun, sadar gitu loh, sadar dengan banyak problematika dalam negeri ini gitu loh, bukan cuma dari korupsi, bukan cuma dari hal-hal kriminalitas gitu loh, bahkan penegak hukum bisa sewenang-wenang gitu loh, menjedar-jedor menewaskan seorang siswa gitu loh, dan bahkan banyak hal di kondisi sembako, biaya hidup kita mahal, ruang kerja kita sempit gitu kan, terus kejadian bunuh diri, frustasi dan sebagainya, perceraian. Nah akhirnya dari situ kan banyak problem gitu loh. Nah kita kalau kita hanya stuck dan gak peduli dan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, itu egois banget. Dia nggak mikirin gimana nanti dewasanya seorang anak, bagaimana lahir kemudian dewasa seorang cucu. Itu harusnya dipikirkan tuh. Harus memberikan apa sih ya kesadaran lah gitu loh, kesadaran bahwa ya harus ada solusi nih untuk menuntaskan ini semua. Apa sih dasar masalahnya gitu. Nah itulah. Jadi memang ya paling enggak kita harus bangun sadar dengan politik. Karena politik itu yang akan mengurusi semuanya ini. Yang tadi yang gue bilang, penyebab problem-problem ini gitu. Kalau kita nggak sadar politik, ketika kita egois gitu loh, bahkan kita nggak bakal tahu harga beras premium bahan bakar naik turun dan sebagainya, dinaikin tiba-tiba. Kalau kita nggak sadar politik, itu ya kita bakal adu nasib dengan anak cucu kita nanti gitu. Ya harapan gue masyarakat sadar terhadap politik gitu. Politik yang sebenarnya ya. Ya benar, definisi politik itu sendiri gitu loh. Aktivitas pengurusan umat ini. Iya, jelas. Bukan cuma ngerebut kekuasaan. Bukan kepentingan politik. Itu. Bukan kepentingan partai atau kepentingan ya tadi tuh oligarki atau segelintir orang doang yang menguasai medan perpolitikan di negeri ini gitu. Berarti siap masuk politik?